dong, ada sukacita di sini? Pasti ada ya. Nah, kita hari ini bersyukur sekali karena dapat berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala tanggal 26 Juli 2020. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan pujian dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu. Pada hari ini kami boleh berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tentu ingat ya, minggu lalu kita sudah menyaksikan kisah Musa seri yang kedua. Adik-adik penasaran tidak pada seri yang ketiga? Pasti penasaran dong Kak Anggi. Tentu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan kisah Musa seri yang ketiga. Adik-adik, kami ajak, adik kakak ajak untuk menyaksikan dengan baik, karena setelah ini akan ada kuis yang ditanyakan oleh ibu-ibu guru sekolah minggu. Jadi, selamat menyaksikan. Kisah Musa lanjutan ini diambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai Keluaran 10, ayat yang ke-29. Setelah Musa dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Musa kemudian kembali ke rumah Yitro, berpamitan kepada Imam Yitro, istrinya, dan anaknya. Setelah itu Musa kembali ke Mesir. Orang-orang Ibrani yang berada di Mesir sangat merasakan penderitaan yang amat. Mereka bersama-sama dengan Harun dan juga Maryam, dua kakak Musa, senantiasa mengungkapkan permohonan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan
membebaskan mereka dari penderitaan. Dan kemudian Allah pun menjawab mereka. Allah kemudian mengutus Harun untuk menjemput Musa di padang gurun. Setelah itu Musa dan Harun menghadap Raja Fir'aun untuk meminta Raja Fir'aun membebaskan Israel pergi ke tempat di mana Allah menjanjikannya. Fir'aun dengan keras menolak. Dia kemudian memanggil ahli sihir kerajaan. Musa berhadapan dengan ahli sihir kerajaan. Ahli sihir kerajaan pun kemudian menyihir tongkat yang dipegang menjadi ular. Dan itu pun dilakukan oleh Musa pula. Kekalahan ahli sihir kerajaan mendatangkan murka Raja Fir'aun. Kemudian dia memerintahkan untuk memperketat pengawasan kepada orang-orang Israel. Hal inilah yang kemudian membuat Musa memohon kepada Allah. Dan Allah menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat di sungai. Tiba-tiba tulah pertama datang, di mana air seluruh Mesir berubah menjadi darah. Tulah berikutnya adalah Allah menghadirkan kata memenuhi seluruh Mesir. Tulah yang ketiga, Allah mendatangkan nyamuk pada orang-orang Mesir. Tulah yang keempat telah mendatangkan ribuan lalat kepada orang-orang Mesir. Tulah kelima, Allah mendatangkan penyakit sampar kepada para ternak orang-orang Mesir. Ribuan ternak orang-orang Mesir mati karena kekerasan hati Fir'aun. Allah kemudian mendatangkan tulah yang keenam, penyakit bara atau bisul yang menyerang seluruh penduduk Mesir. Tulah yang ketujuh, Allah mendatangkan hujan es yang membuat panik seluruh negeri. Tulah yang berikutnya, tulah yang ke-8. Allah mendatangkan kawanan belalang untuk melenyapkan tanaman-tanaman Mesir. Pada tulah yang ke-9, Allah membuat gelap gulita seluruh negeri. Bagaimana adik-adik ceritanya tadi? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut pelajaran apa ya? Pesan dan kesan yang dapat kita ambil. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Musa seri ketiga ini yaitu Musa senantiasa disertai Tuhan untuk menghadapi kekeraskepalaan Firaun. Dan dari Keluaran 3 ayat 18 sampai 10 ayat 29 ini, yaitu kita tahu bahwa kuasa Allah melebihi kuasa apapun. Jadi demikian adik-adik ibadah sekolah minggu kita pada hari ini.
Untuk mengakhirinya, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui kisah Musa seri yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.